and blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Video kali ini aku akan ceritain gimana rasanya pakai Honda Civic FD tahun 2010 selama 1 bulan ini, dan apa aja yang sudah aku ganti di Honda Civic FD tahun 2010 yang aku baru beli kurang lebih 1 bulan lalu, dan kira-kira berapa biaya yang sudah aku habiskan untuk memperbaiki dan modifikasi mobil ini. Sebenarnya modifikasinya dikit aja sih, tapi memperbaikinya yang lumayan banyak. Sebenarnya aku sudah pernah bikin video tentang mobil ini, kalian bisa nonton video di sini. Tapi aku mau update lagi apa aja tambahan yang sudah diganti di mobil ini selama 1 bulan pemakaian. Yuk, sekarang kita lihat lebih dekat ke mobilnya. Oke, mungkin dari eksterior kalian sudah bisa lihat apa perbedaan yang cukup mencolok dari mobil ini, yaitu ada di velgnya. Kenapa velgnya aku ganti dari velg sebelumnya? Yang sebelumnya itu pakai SSR Type C, aku ganti jadi model TE37. Ini gantinya kemarin di Eurovolution karena niatnya kemarin tuh aku mau repair velg yang lama, karena empatnya tuh udah peyang. Jadi kalau jalan tuh berasa banget nggak enak, kayak naik kuda lah berasanya. Nggak enak banget karena velg yang lamanya tuh udah nggak bulat sempurna. Akhirnya kemarin aku bawa ke Eurovolution di daerah Condet, dan sampai sana ternyata ada salah dua velg yang udah nggak bisa dibenerin, karena itu peyangnya sudah peyang di bagian bodi, bukan di bagian pinggirnya gitu. Kalau udah di bagian bodi itu udah susah repairnya, bahkan nggak bisa di repair. Jadi akhirnya ditawarin lah velg ini tukar tambah sama yang lama. Jadi yang lama mungkin dikiloin atau apalah, aku nggak ngerti. Akhirnya tukar tambah sama velg ini, dan sebenarnya velg ini ya bisa dibilang velg yang aku impi-impikan untuk ditempel di mobil ini sih. Tapi warnanya kok agak kurang terang ya, warnanya terlalu gelap. Tapi it's okay, nanti mungkin kita bisa repaint atau apa nantinya ya. Tapi yang penting sekarang velgnya ini sudah enak, ya masih sudah enggak berasa kayak naik kuda lagi. Oke, next. Yang sudah diganti di mobil ini yang beda dari video sebelumnya. Yang video sebelumnya aku bilang total perbaikan 50 juta. Sebenarnya gini, aku mau jelasin dulu teman-teman. Aku beli mobil ini niatnya adalah aku mau bikin mobil ini seperti baru, karena tiap orang kan beda-beda ya. Ada orang yang rusak diperbaiki, parah banget baru diperbaiki. Kalau aku enggak, ketika aku rasa ada sesuatu yang aneh di mobil ini, itu aku langsung ganti gitu loh teman-teman. Jadi emang tiap orang tuh punya konsep beda-beda, tapi aku pengen gimana rasanya mobil ini tuh rasanya seperti baru beli, bukan mobil bekas yang aku beli dengan keadaan apa adanya, terus aku perbaiki yang rusak parahnya aja. Tapi yang rusak sedikit aja itu aku ganti. Makanya kenapa keluar harga sedemikian rupa. Sebenarnya paling parah kan ada di AC. Di AC itu aku ganti 1 set, kompresor, kondensor, ekspansi, semuanya aku ganti. Itu ngabisin biaya hampir 10 juta, 9,6 sekian itu. Sebenarnya paling parah di AC, kemudian di kaki-kaki. Nah, ngomongin kaki-kaki, ada masalah baru kemarin tuh, ada di bagian as roda bagian kiri. Nah, as roda bagian kirinya itu yang kopel as roda luar ya, itu kemarin aku ganti karena ternyata itu bisa dibilang hampir patah lah. Karena kemarin mobil ini aku pinjemin ke temen kan, dipakai ke Jogja. Kayaknya di tol Cipali itu kan jalannya bumpy dan juga banyak lubang di daerah Batang, Kendal, Pemalang. Itu kan kilometer 200 ke atas sampai 280-an itu kan lubangnya parah banget. Mobil ini
di daerah situ dibawa lari 167 km per jam. Itu di GPS. Di speedometer itu mungkin bisa 180 sampai 190 km per jam. Bayangin loh, aku aja nggak pernah bawa mobil ini sebegitu kencengnya. Dan ternyata dipinjemin ke orang, dibawa sampai larinya 180 on speedo ya, karena di GPS aja 167. Pasti kan di speedo itu melenceng sekian persen lebih tinggi ya, untuk bikin drivernya tuh antisipasi kalau ini speed udah tinggi. 167 on speedo di daerah yang banyak lubang, dan akhirnya dikembalikan dengan keadaan velg yang peang. Ini kalau ada gambar velg peangnya kira-kira seperti ini velg peangnya, dan as rodanya tuh bunyi. Jadi setiap putaran roda tuh dia bunyi krukuk gitu. Dan akhirnya aku ganti as roda, sekalian ganti velg-velgnya sekalian gitu ya. Kalau dipinjemin ke orang yang nggak ngerti mobil, asal pakai aja dan sembarangan, ya udahlah begitu akhirnya. Nah, jadi ganti as roda luar, kopel as roda luar. Kemudian setelah dipinjemin itu lagi, gara-gara dipinjemin itu, setiap idle atau ketika kita nggak gas nggak apa-apa ya, itu berasa bergetar mobil gitu ya. Kalau kalian yang ngerti mobil pasti paham, mobil tuh bergetar. Nah, itu ternyata ada di mounting sebelah kanan. Di posisinya tuh ada di sini di sinilah pokoknya posisinya. Mounting sebelah kanan itu sobek. Akhirnya beli mounting, aku belinya di Tokopedia, Honda Center namanya. Kalian cari aja kalau kalian punya Honda, kalian mau beli spare part yang murah, kalian beli di Honda Center Tokopedia. Itu udah paling murah daripada kalian ke bengkel resmi ya. Ya lebih baik sih ke bengkel resmi karena original kan. Tapi kalau kalian ya duitnya sedikit kayak aku, ya lebih baik beli yang bisa dipakai dulu lah. Karena itu menurut mekanik yang biasa aku ke bengkel itu bisa tahan 2-3 tahun juga kok, dengan harga yang mungkin 1/4 sampai 1/5-nya. Itu engine mounting sebelah kanan. Kemudian setelah engine mounting sebelah kanan, masih gara-gara mobil ini aku pinjemin ke orang, selang power steering, selang return power steeringnya itu bocor. Dan akhirnya pas dipulangin, power steeringnya tuh bunyi ning gitu. Wah, ngeri banget aku kemarin tuh. Pokoknya pas dibalikin mobil tuh keadaannya parah pol. Parah sumpah. Akhirnya power steeringnya bunyi ning. Dan akhirnya itu ternyata yang sobek adalah selang return dari olinya power steering. Ya mungkin ya kehantam lubang di kecepatan tinggi tuh, jadi banyak bagian-bagian di mobil yang udah rentan karena usia ya. Akhirnya ya udah rusak parah begitu. Dan akhirnya aku ganti semua itu. Kemudian tambahan lagi sih paling di sini, di bagian interior ini udah beda karena di sini aku cover. Aku tuh sayang banget sama yang bludrunya, karena bludru itu ketika kalian misalkan kalian punya anak kalian tuh megang susu lah atau megang apa, teman kalian megang kopi terus tumpah kena bludrunya, aduh aku sih nangis sih sumpah. Aku sih nangis kalau bludru sampai kotor tuh nangis. Akhirnya ini aku jahit ya, bukan di cover ya. Jadi yang aslinya tuh aku simpen di rumah, yang bludrunya aku simpen di rumah. Jadi kalau suatu saat pengen pakai lagi ya udah tinggal dijahit ulang kan bludrunya. Ini dicabut, disimpan lagi, yang bludru dipasang lagi. Kalau pakai yang seperti ini kan no worry ya, sama sekali no worry. Ini mau ketumpahan apa kayak yang nggak apa-apa gitu. Dan aku suka warnanya merah dengan striping hitam dan tengah-tengahnya kayak karbon gitu. Ini aku pasangnya di MGK, kurang lebih 4,8 juta. Udah full semua jok. Terus di door trim juga ada di sebelah sini. Coba kita lihat bagian belakang ya. Nah, bagian belakangnya juga kan. Oke.
Seperti itu. Jadi sampai sini-sini juga. Dan juga itu sudah termasuk sama karpet dasar. Karpet dasarnya kan tadinya warnanya krim. Ini jadi warna hitam. Tuh. Ya loh. Bagus kan? Jadi ya bener-bener no worry lah. Udah pakai jok macam ini. Terus masalah lagi datang gara-gara dipinjemin. Nah, mounting transmisinya juga ternyata berasa nggak enak. Karena aku nih, apa ya, aku orangnya sama mobil tuh bisa dibilang perfeksionis banget. Jadi kalau ada aneh sedikit pun tuh langsung berasa dan aku langsung mau ganti. Begitu, makanya kenapa biaya perbaikan dan biaya modif ini tuh luar biasa besar. Jadi kalian yang mungkin nggak terlalu gimana sama mobil, mikirnya wah gila sebahal itu, wah gila nggak bisa ngerawatnya, wah gila dapat barang busuk. Enggak, karena emang ada aneh sedikit aja aku langsung ganti gitu loh. Nih, yang mau aku ganti adalah mounting transmisi atau mounting sebelah kiri. Kayaknya ini deh barangnya. Ya, nih ini ada 2 mounting. Bentar. Nah, ini kalau nggak salah ini yang sebelah kiri, ini yang nyambung ke transmisi, ini yang belakang. Nah, yang belakang sih aman sih, belakang aman. Nah, ini yang sebelah kiri nih, ini udah mulai nggak enak. Ciri-cirinya gimana? Ketika kalian oper, misal dari P ke R, itu kan ngoper gigi ya, dari parkir ke mundur. Nah, ketika kita sampai di tuas R itu, dia ngejedak, duk aja, kayak mobil tuh tiba-tiba langsung ketarik gitu, nggak smooth, nggak ketahan mobil. Langsung tiba-tiba ketarik. Nah, itu mounting transmisinya. Nah, yang ini atau yang ini ya, pokoknya mounting transmisi lah. Gitu. Nah, itu udah mulai berasa di sini. Kemarin sebelum aku pinjemin tuh nggak ada, smooth banget. Nah, akhirnya sekarang aku udah siapin barangnya, tinggal tunggu waktunya aja buat ke bengkel ganti. Ini belinya sama ya di Tokopedia Honda Center. Kalian bisa cari sendiri di Tokopedia. Itu semua user Honda, nggak cuma Civic. Semua spare part Honda itu insya Allah ada di situ. Dan harganya bersahabat sekali. Daripada kalian ke bengkel resmi, ya lebih baik ke bengkel resmi. Tapi kalau ada rezeki ke bengkel resmi, kalau rezekinya pas-pasan, ya pakai ini aja dulu. Insya Allah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau kita makainya aman, insya Allah tahan lah sampai 3 tahun. Gitu. Nah, jadi ya bisa dibilang mobil ini dari awal aku beli sampai sekarang itu udah menghabiskan hampir 60 juta untuk perbaikan dan juga untuk modif seperti apa yang aku mau. Itu udah habis kira-kira 60 juta. Ini sama sekali bukan buat kalian yang beli mobil dapat mobil busuk, dapat mobil apa, enggak sama sekali. Tapi buat kalian yang ngerti mobil, kalian bakal paham banget. Karena beberapa teman-teman di IG yang ngerti mobil juga, salut gue sama lo. Lu lihat mobil kayak gini bla 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 gitulah. Sekarang PR-nya adalah plat. Ini platnya kenapa aku belum ganti? Platnya ini sudah diurus dari bulan lalu, tapi ya namanya cabut berkas dari kota yang jauh ya. Ini kan Jawa Timur, Jombang Mojokerto. Ya prosesnya lama. Dan sekarang sih udah masuk ke Polda Metro Jaya sih. Tinggal diubah ke plat B aja, karena aku juga platnya pilihan, nopil begitu. Dan ada surat jalannya kok. Jadi mau pakai plat mati juga aman. Daripada aku palsuin 1221 atau 0126, ya mending aku pakai aslinya aja yang emang lagi diurus kok. Ya kan? Seperti itu. Dan sekedar informasi, aku kaget kemarin. Mobil ini tiba-tiba ditawar 190 juta. Aku beli 125, perbaikanku sama modifku 60 juta, tiba-tiba ditawar 190 juta. Aku nggak mau lepas sumpah. Ini yang bikin aku belajar tentang Civic. Ini yang bikin aku belajar tentang mobil impianku dari sekolah. Aku nggak bakal lepas ini kecuali ada tukeran warna putih. Oke, ini udah hujan. Kita langsung masuk aja ke dalam. Pokoknya mobil ini bukan untuk mobil yang kalian tuh masih pikirin
ini mahal, itu mahal. Enggak, karena mobil ini Civic FD itu menurutku jatuhnya udah mobil hobi ya. Jadi berapapun yang kalian keluarkan, kalau untuk hobi ya pasti kalian akan keluar dan kalian akan nggak sayang sama uang kalian untuk hobi kalian. Begitu juga aku di mobil ini gitu. Jadi buat kalian yang nilai, oh kemahalan, ih gimana sih dapat mobil busuk banget, gimana sih gini-gini mobilnya lemah banget sih, manja banget sih, ya udah, karena emang sekali lagi ya mobil ini cuma buat orang yang hobi mungkin ya, atau buat orang yang bener-bener apik, telaten, detail, perfeksionis. Nah mobil inilah. Begitu juga dengan Odyssey, karena aku tahu banget Odyssey itu persis kayak gini rasanya. Terus spare partnya segala macam tuh persis kayak gini, dan Odyssey yang tahunan segini atau di bawahnya itu juga menurutku udah jadi barang hobi gitu. Jadi mindsetnya emang udah beda gitu ya. Oke, mungkin segitu aja ya video kita kali ini. Kalau di interior sih nggak ada tambahan, paling cuma ini. Speedometer ini aku ganti di SPD Jakarta. Kalian kalau mau kayak gini juga bisa langsung aja kontak ke SPD Jakarta Instagramnya. Sama ini dashcam ini aku pasang di Autodesk, punyanya Volkswagen Indonesia. Jadi kalau kenapa-kenapa di jalan ya kita ada bukti kan. Daripada kita main salah-salahan, mending kita tunjukin bukti aja kalau kita tuh benar. Oke, mungkin sekian video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir nih, ngomongin mobil ini sampai mungkin kuping kalian panas dengerin aku ngoceh kali ya. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa tonton juga Civic Vlog yang akan datang, karena akan ada beberapa video-video lagi perbaikan-perbaikan yang belum aku upload. Oke, terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.